Oke, kita balik lagi ke part 2. Ya. Tadi sampai mana tuh? Gue jadi lupa anjir gara-gara kesalahan Ya teknis. lu dengerin lagi dong. Nah, lu akhirnya ketemu Yoyo lagi. Nah, sampai situ kan. Yoyo, gue undang lah jadi pembicara. Heeh. Di acara itu ada seorang senior yang tadinya gue cuma tahu nama dan muka. Karena senior ini di Visip UI radius 5 meter aja lu deket dia, kebakar badan lu bro. Siapa anjir? Saking seremnya orang ini. Siapa? Namanya Miftah Nur Sabri. Oh, ya. Ya. Oi Ari katanya Woi. kan. Gue kan gak sengaja gue nge-share link acara itu di grup Imami bro. Oh, di Ikatan Mahasiswa Minang. Nah di situ ada Miftah. Nah dia negor gue so akrab gitu. Kayaknya dia udah kenal lama sama gue. Udah sekarang gue tanya, lu dulu pasti riset ya soal gue. Iya katanya. Malah dia yang riset soalnya ya. Iya dia riset soal gue. Bukan lu yang riset ya. Kok ada junior gue yang datengin Yoyo. Nah ternyata waktu itu 6 bulan sebelum dia dapat Bung Hatta itu kalau nggak salah, dia itu udah dekat sama Yoyo. Gara-gara Yoyo ngisi di Unhan. Kan Yoyo dulu tentara bro. Iya. Dia dulu di BIN. Waktu mayor itu jabatannya di BIN tuh terakhir Kasubdit Rahgal Masa. Apaan Kasubdik Ragal Masa? Ka- Aneh-aneh banget di BIN emang kadang-kadang jabatannya. Kepala Subdirektorat Pengerahan dan Penggalangan Massa se-Jakarta Raya dan Bogor. Ngeri banget Pak. Nah, jadi jabatan dia itu waktu di BIN terakhir. Ini nggak apa-apa nih di. Enggak apa-apa, kan udah selesai, Bro. Oh, udah selesai ya. Ya. Terus. Nah, jadi Dari situ lo dari akhirnya situ ketemu Miftah dan akhirnya. Miftah ngajak Yoyo ngopi. Gua diajak sama Miftah. Nah, lu nanti lu bantuin ya Yoyo ya gitu kan. Gua kan waktu itu tahu Miftah ini sebagai mitos aja, Bro. Iya. Ya, lu- Mitos karena emang dulu kan dia ketua BEM UI paling nyentrik dulu Iya, naik ke ketua atas BEM meja. Visip. BEM Visip. Iya, paling nyentrik, Iya, terus paling tiba-tiba apa namanya bakar ikannya Pak Gumilar gitu. Kerjaannya dulu kan. Kok ikan saya berkurang kata Pak Gumilar. Aib parah. Itu dosen lu juga kan? Dosen lu anjir. Siapa Miftahnya? Gumilar dosen lu. dong. Iya. Kok dosen gue Iwan Gardono. Gumilar juga anjir dosen lu. Ya Gumilar. Terus. Der Führer. Führer. Enggak. Der Sos. Der Führer mah Hitler. Terus. Walaupun sama-sama kumisan ya. Tapi gue bisa tebel kalau Gumilar. Pak Gumilar karismatik Emang. UI from the big to the great. Dulu gue ingat betul tuh. Kalau dia pidato ya. Anjir ngomongin Pak Gumilar. Untung udah gak jadi rektor. Untung udah bukan mahasiswa Bapak saya. pembangunan UI tuh. Iya. Banyak Gak akan ada perpus yang Anda nikmati sekarang itu kalau tanpa nggak ada Pak dia. Gumilar. Iya benar, sepakat. Bangun aja pokoknya kerjanya. Itu bangun doang. Kayak Pak Jokowi sekarang lah. Ya kan? Terus gue gak mau jentuh itu. Saya gak mau jentuh itu Pak. Jangan itu tipis-tipis. Tipis-tipis. Tipis-tipis respect dong. Respect. Ya. Bangun tol gitu. Ya, bagus. jadi gitu. Jadi gue Ketemu kenal Yoyo, Yoyo, akhirnya. Miftah segala macam. Nah Miftah ajak ngopi, cerita lah waktu itu kan Miftah kan deket sama Bang Sandiaga Uno. Jadi nanti opportunity-nya kita ini gitu. Jadi cerita ini gue nggak pernah share di mana-mana nih cerita Wih, ini. gila. Terus. Jadi intinya gue disuruh bantuin Yoyo ke Batang untuk bantuin dalam tanda kutip kerja-kerja dia lah. Kerja. Oh dia masih jadi gubernur Batang? Bupati Bupati Batang. Yang mana tujuan kita waktu itu mau bawa Pak Yoyo ke Jakarta. Oh, wah ini gosip politik. Iya. Tujuannya itu waktu Tujuannya itu. Ya. Pada saat 2016 ya. 15-16 lah. Itu pertama kali gue ke Batang tuh Desember 2015. Ya 5 tahun yang lalu. Ya. Nah jadi gue ke Batang. Akhirnya kerja politik lagi ya. Iya balik bro. Itu Balik yang lagi anjir. Balik lagi. Memang lu tuh kayaknya pengen keilmuan, pengen sosiolog tapi tetap aja dialihinnya ke situ-situ lagi. Iya, makanya akhirnya gue pikir gini Mon. Gue nggak bisa nih ngelawan takdir, kayaknya takdir gue udah disiapkan. Jadi gue Akhirnya lu sampai enlightenment kayak gitu. Iya, gue tinggal jalanin aja gitu loh. Jadi ya udahlah semua yang gue pernah bikin startup bro. Setahun gue danain, habis berapa ratus juta gue pokoknya itu. Habis duit lu. Iya, jadi tabungan gue berapa ratus juta gitu sama beberapa kawan itu habis buat bikin startup. Jadi intinya gue bikin startup waktu itu semacam platform cari kerja dan inilah, ya kan? Ya kayak LinkedIn atau Jobstreet Ya gitu. kayak LinkedIn tapi untuk kelas bawah gitu. Iya. Nah
Yang sekarang heboh kan kartu prakerja tuh kemarin tuh. Nah kalau misalnya itu startup masih jalan, mungkin gue dapat juga tuh. Dapat juga. Mitra kartu prakerja tuh mungkin tuh. Bener. Tapi akhirnya tuh kata Tuhan mungkin itu nggak cocok. Ini bukan jalan lo. Feng Shui lu nggak cocok nih kayaknya sama ini. Akhirnya balik ke politik lagi. Nah pada satu titik ada kawan kita bilang sama gue, lu kenal lah orangnya tapi gue nggak usah sebut di sini namanya. Gue kenal tapi gak disebut aja. Dia bilang sama gue, bro, kayaknya ini buat politik ini kita butuh nih bikin portal politik nih. Oh gitu? Iya. Hah? Total politik kata gue. Total politik. Iya, Lu malah nangkepnya salah. Iya salah denger. Iya, Salah denger gitu. Total politik bagus tuh nama tuh bro kata gue kan. Oh iya ya, bagus juga tuh. Itu awalnya kenapa namanya total politik? Karena gue salah dengar sebenarnya. Anjing. Gue pikir kenapa? Gue pikir ada filosofinya. Brengsek. Gara-gara salah denger doang. Nah, baru kita cari alasan. Emang gitu ya, orang bikin nama gak sengaja terus dicari-cari filosofinya. Iya, sama kayak desainer logo. Iya. Dia bikin aja ngasal, terus dia bikin presentasi, bikin filosofinya macam-macam kan. Ala ini si kampren ngarang-ngarang doang nih. Sejak kapan bulat artinya itu adalah kebijaksanaan? Iya, gitu. benar. Kuning itu adalah warna yang melambangkan kejayaan gitu kan. Jadi ya gitulah intinya. Jadi gue bermodalkan perjalanan gua di politik yang ya katakanlah untuk under 30 ya gua cukup mendapatkan banyak exposure ya. Banyak kemudahan lah bro gitu. Gua dianugerahkan jalan hidup yang bahkan gua nggak pernah bayangkan sebelumnya gitu ya. Untuk bercita-cita sedekat punya relasi yang dekat dengan dunia politik gitu ya. Dan ketika itulah gue udah cukup bantu banyak orang gitu kan, udah kenal dengan banyak orang. Saatnya gue coba membuat takdir gue sendiri. Jadi kan gue kan keren tuh, sebenarnya mencoba membuat takdir lu sendiri. Iya, gue kan menjadi bagian dari takdir orang selama ini. Iya. Lu selama ini ngebantuin orang-orang yang untuk ke politik. Iya kan, gue ada di belakang mereka. Iya. Iya, maksud gue menjadi bagian dari takdir mereka. Kalau mereka jackpot, gue jackpot juga. Iya. Iya kan, nih saatnya nih gue bikin sesuatu lah gitu. Apalagi tambah dengan polarisasi masyarakat kita kemarin seperti apa. Iya, waktu politik 2019 tuh. 2019 Pilkada DKI. Iya. Jadi gue melihat di media sosial dan di beberapa banyak diskusi politik, pertama orang menghindari pembicaraan politik. Betul. Karena terlalu Ya kan, karena muak. lu lihat deh Raffi Ahmad ngomongin politik sama Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin tuh. Dibully sama pendukungnya. Jangan ngomongin politik. Udah bagus kayak gini gitu kan. Iya, Jadi bener. rakyat ini merasa mimpinya direnggut oleh Raffi Ahmad gitu. Iya. Kan dia punya mimpi pengen punya istri cantik kayak Raffi, anak yang lucu, mobil mewah, rumah mewah, duit banyak. Tiba-tiba Raffi ngomongin politik yang menjadi masalah sehari-hari mereka, nggak bisa bikin KTP, nggak bisa bikin itu dipersulit birokrasi, digusur dan lain-lain gitu. Betul. Udahlah, lu jangan itu nightmare buat gua gitu loh. Gak usah lu ikut-ikutan juga. Iya, udahlah, lu itu mimpi indah gua Raffi gitu kan. Jadi itu yang terjadi gitu. Bener. Yang kedua, kita terjebak dalam polarisasi. Iya, Yang mana di pojok kanan, kalau lu lihat kontennya Macan Idealis, Vasco Rusemi itu senior gua juga, senior kita juga. Senior kita juga di fisik, dia teknik. Dia teknik ya? Ya, Dewi. ya, walaupun dia bilang gue teknik bro, lu visip doang lu gitu kan. Kampret juga nih orang gitu. Kalau kita lihat kontennya Vasco di sebelah kanan gitu ya, seolah-olah Jokowi ini buruk semuanya dan Indonesia mau bubar. Iya. Nah kita lihat di sebelah kiri ada Bang Adi Armando, senior kita di visip gitu kan. Dosen kom. Iya, dosen kom. Seolah-olah kadrun ini adalah ancaman nasional. Iya. Dan Indonesia akan seperti Suriah besok. Iya. Perang gitu kan. Gara-gara. Akan ada bom seperti di Beirut gitu. Iya. Oh, kayaknya kita perlu nih ada spirit-spirit ini agak kayak demos sebenarnya. Ada spirit-spirit demos nih yang harus gua bawa lagi karena dulu di demos adalah ideologinya adalah to improve the representation quality. Jadi meningkatkan bagaimana publik itu benar-benar mendapatkan
perwakilan yang berkualitas gitu ya. Iya, iya. Jadi isu publik itu memang terbicarakan di ruang publik dan di pertemuan-pertemuan antara elit. Nah, di situ yang paling penting itu adalah orang menjadi warga, citizen. Citizen ya. Ya, kalau kita kan di tempat lu ada mata kuliah Iya, kewarganegaraan. kewarganegaraan kan citizen kan. Bagaimana? Jadi karena gue sosiologi ya. Jadi di Indonesia itu kita tidak ketat menggunakan istilah rakyat, warga, ya, rakyat, warga, masyarakat, kerumunan. Apa bedanya, Mod? Massa ya, massa kerumunan nih massa. Filosofis sekali nih jawabannya. Ini teoritikal Pak jawabannya Ya, kalau dibilang. bedanya apa keempatnya? Lu nanyain gue soal ginian anjir. Gak tahu gue. Ya rakyat, ya warga, ya sama lah. Itu. Jadi kalau lu baca nuansa maknanya dalam konsep politik gitu ya. Itu punya makna yang berbeda, Bro. Kalau lu ngomong society, Nah, itu itu masalahnya di bahasa Inggris cuma society kan? society masyarakat. Iya. Ya kan? Masyarakat itu kaitannya dengan sekumpulan orang dengan norma dan nilai. Iya. Itu Oke, society. Itu society. Ya. Yang kedua ada people. Ya people tuh rakyat kan Rakyat. maksudnya. Rakyat itu soal perwakilan, Bro. Bukan individu malah. Bukan, rakyat tuh perwakilan. Jadi kata rakyat adalah sekerumunan orang yang diwakilkan pikirannya. Kira-kira kayak gitu. Makanya namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, gitu. iya. Majelis Perwakilan Rakyat. Nah. Karena kaitannya dengan representasi gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada citizen, warga. Warga. Itu adalah kerumunan orang kaitannya dengan hak dan kewajiban. Oke. Nah, jadi lu punya hak, ada kewajiban, lu sama-sama. Nah, itu citizen. Kalau netizen nyampah. Gitu. Ya, kalau netizen bacot anjir. Beda. Bacot anjir Beda. netizen. Kalau netizen tuh hak semuanya. Gak ada kewajibannya. Sekedar mengingatkan ya. Itu hak ya. Hak semuanya. Nah, Bacot anjir. jadi total politik itu soal itu, Bro. Akhirnya soal Citizen. citizen malah. Gimana kita berbicara dan punya awareness soal hak dan kewajiban kita. Jadi, bukan perwakilan malah ya. ya perwakilan ada, dibicarakan soal perwakilan. Tapi lebih perwakilan tuh kan gua nggak pernah merepresentasikan penonton gua juga pikiran-pikirannya. Oh, I see. Ya kecuali Najwa Shihab ya, Mbak Najwa kan, itu Fakultas Hukum, ya kan, UI juga itu. S2-nya tapi kan? S1 S1 ya? S2-nya di Sydney. Oh, S2-nya Sydney. Iya. Ya, Mbak Nana itu kemarin udah jadi representasi. Representasi. Iya, penyambung lidah netizen. Netizen tuh. Bukan warga ya? Iya, bukan warga. Netizen Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke Pak Terawan adalah yang dia kumpulin di media sosial. Iya, benar. Nah, itu sebenarnya dia jadi representasi gitu. Itu udah ngomongnya udah rakyat tuh konsepnya. Iya. Kalau kita di total politik lebih melihat penonton kita itu sebagai warga. Jadi biar tahu akhirnya hak dan kewajiban Ya, gitu. ya kita bicara soal hak dan kewajiban kita. Ya salah satunya adalah haknya publik adalah mendapatkan diskusi politik yang yang mencoba menjadi alternatif gitu. Jadi haknya publik itu mendapatkan alternatif. Jadi total politik mencoba selalu jadi alternatif aja. Alternatif diskusi politik gitu. Alternatif aja kan yang mainstream udah dari TV, Banana itu mainstream. Ya gue coba memberikan penjelasan alternatif aja. Misalnya kayak kemarin Mbak Nana diskusi sama Gibran. Haknya warga ya menurut gue ya kembali ke tadi ya haknya mendapatkan penjelasan alternatif. Jadi oke, Mbak Nana benar gitu ya. Tapi apakah Mbak Nana menyampaikan, memberi ruang bagi Mas Gibran untuk menyampaikan keresahannya? Gak fair dong gitu. Iya benar. Ya gua nggak tahu ya. Gua gini, Bro. Gua ngelihat Mas Gibran itu, Gibran anaknya Pak Jokowi ini seperti halnya gua ngelihat anak muda lainnya. Yang semuanya itu biasa diremehkan, Bro. Iya. Gua kenal Rian Ernest. Minoritas, Valdo Maldini diremehkan juga. Ada duit emang Valdo gitu misalnya. Jadi
ternyata di Indonesia nggak masalah lu anak siapa, namanya anak muda diremehin, anak presiden aja diremehin bro, gitu loh. Jadi gue melihatnya lebih ke sisi itu, seolah-olah kemarin pertanyaan-pertanyaannya Mbak Nana gue nggak menyalahkan Mbak Nana ya, karena dia memilih posisi sebagai penyambung lidah netizen, Iya betul. yang netizen yang sampah gitu, Yang bacot gitu. Gue lebih sukanya bacot. Ya, jadi gitu dia lebih memilih untuk menjadi penyambung lidah netizen, yang nggak salah juga positioning itu. Iya. Tapi begini, seolah-olah yang hadir di acara itu adalah Gibran tanpa self sovereignty. Gibran tidak hadir sebagai dirinya. Iya betul. Sebagai dirinya sendiri. Gibran itu sampai ke posisi itu dia sekolahnya bagus bro, dia punya usaha sendiri juga. Anda bukan tim sesnya Gibran. Enggak. Maksud gua kita coba fair. Tiba-tiba ada agenda. Iya. Gue melihat anak muda gitu loh. Iya. Kayak Valdo Maldini misalnya. Valdo Maldini sampai ke situ banyak kerja kerasnya gitu loh. Iya. Gak mudah. Rian Ernest juga begitu. Terus kita sebutlah misalnya yang di PKS ada kawan kita juga anak muda Bang Pipin Sofian. Dia sampai ke posisi hari ini yang di partai yang udah termasuk elit partai juga banyak kerja kerasnya dan masih dianggap remeh. Jadi ternyata dengan melihat Gibran kayak begini ya, gue berkesimpulan memang ternyata takdirnya anak muda di Indonesia itu masih diremehkan gitu loh bro. Iya. Anak presiden loh. Lu nggak bisa apa-apa karena bapak lu aja, kan itu yang mau disampaikan Najwa. Iya. Gitu. Intinya kan seperti itu kan. Iya, ingin disampaikan Najwa kayak gitu. Iya, maksud gue gini, siapa tahu dia punya keresahan sendiri. Iya. Yang bagi gue sih mungkin gue misalnya gini, lebih baik gini, bapak Anda misalnya kalau gue nih ketemu Gibran, gue akan nanya gini, bapak Anda itu adalah pemimpin Solo 2 periode dan ninggalin Solo waktu itu ke Jakarta. Seandainya Anda jadi wali kota Solo, apa kritik Anda terhadap bapak Anda yang ingin Anda selesaikan? Gitu loh maksud gue. Lebih objektif lah ya gitu maksud kan jatuhnya. Ini orang punya self sovereignty. Sekolah dia lebih bagus daripada Jokowi gitu loh maksud gue. Iya. Maksud gue at least dia bahasa Inggrisnya lebih bagus. Lebih bagus daripada Pak Jokowi. Bukan gue mau bilang jadi presiden tuh harus jago bahasa Inggris gitu ya. Tapi maksud gue ada hal-hal yang dia itu lebih progresif juga sebenarnya. Gitu loh maksud gue. Iya, paham. Jadi gue sih mengikuti gagasannya quotes-nya Pramudia Anantatur aja sebenarnya. Yang bilang bahwa Cobalah adil dari pikiran lo. Kalau menurut gue tanpa gitu. melihat umur gitu misalnya. Dia anak siapa, dari latar belakang apa. Iya gitu. Gue mencoba untuk gue lepasin dulu nih. Gue coba fair dulu lihat Gibran ini nih. Gue coba dulu. Karena yang bukan anak siapa-siapa juga ada yang nyalon gitu dan diremehin juga dia sama aja gitu loh bro. Iya. Nggak, maksud gue coba ngajak orang berpikir lebih fair gitu loh maksud gue. Dari sisi politik tadi melalui total politik ini. Iya gitu, melalui total politik itu. Gue kalau misalnya Gibran ngomong ngaco-ngaco, ayo kita gebuk juga gitu loh. Iya. Lu udah, lu jangan bikin malu anak muda mentang-mentang anak presiden gitu loh maksud gue. Betul. Ngomong lu jangan ngaco gitu gitu. Misalnya gitu ya. Tapi dalam hal ini, ya intinya sih gue mencoba untuk selalu gini, Mon. Gue menyebutnya menghilang ikhtiar untuk melawan political suuzon. Political suuzon anjir. Ini term ini baru gue denger sekarang nih. Political suuzon anjir. Iya, political suuzon. Kadang-kadang bro, kita itu suuzon karena nggak kenal. Betul. Dan nggak mengerti juga sih Nggak kadang-kadang. ngerti gitu loh. Lu lihat kumis mamut bisa emosi, tapi ternyata di balik kumisnya ada kebaikan. Gitu loh maksud gua. Jadi total politik tuh berdiri di situ, hadir di situ coba sebagai untuk media alternatif. Apakah banyak yang akan suka ya namanya alternatif, bro? Ya sama kayak musik alternatif lah. Pasti niche pasti kan. Nggak banyak akhirnya orang yang bisa kayak gitu. Iya, namanya musik alternatif gitu. Jadi itulah jadi gua ideologinya adalah mencoba memberikan penjelasan alternatif. Iya. Oh, udah banyak nih penjelasan kayak gini. Kayak kemarin misalnya Najwa wawancara sama gue banyak ngambil Mbak Nana karena beliau ini trendsetternya anak muda. Iya, trendsetternya gitu, anak muda dan jadi media politik anak yang muda, sekarang anak muda gitu. Leading gitu. Leading narasi gitu. Kalau
Inyak Karni Ilyas gue ini kan itu buat om-om lebih banyak, walaupun anak muda juga banyak senang gitu, tapi lebih banyak lah marketnya beda gitu. Betul. Kalau lebih anak muda ya tentunya Mbak Nana. Kenapa gue banyak ngomongin Mbak Nana ya sebenarnya karena gue kagum juga sama karir jurnalistik beliau yang sangat mumpuni gitu ya. Tapi ya itu tadi, kekaguman tidak boleh berhenti, bro. Tidak boleh hanya kagum gitu kan. Ya, harus kritis juga. Kritis betul. Gitu. Jadi satu hal yang gua nggak pernah rasakan, bro, ya di dalam dunia politik, mudah-mudahan nggak pernah. Apa tuh? Menjadi fanatis. Ya. Untuk good point. Untuk soal cinta dan makanan sering. Ya. Untuk soal musik boleh lah. Untuk soal sepak bola apalagi. Bola silahkan. Tapi buat politik gua nggak menemukan kata fanatis. Itu yang harus dihindari sebenarnya sih kalau menurut gua. Iya, karena sepinter apapun lo, ketika lo udah fanatis nggak ada maknanya lagi, bro. Iya, betul. Nah, termasuk gue dengan kekaguman gue dengan Mbak Nana. Gue kagum yang tidak fanatis sama beliau. Iya, tetap ada. Gue belajar banyak gitu kan dari cara beliau. Gue pernah stand up dan tidak lucu gitu ya. Coba-coba karir baru waktu itu, dan ternyata salah satu penonton gue Mbak Nana waktu itu. Oh gitu. Iya. Gue baru tahu. Dikatain gak lucu gak sama Mbak Nana? Enggak, semua orang sih. Waktu itu gue baru. Soalnya jokes tongkrongan anjir, gak cocok dibawa ke publik. Enggak juga, enggak gitu juga, kampret lu. Jokes tongkrongan. Tapi ya gitu intinya. Dan itulah ideologi gue bangun total politik. Jadi gue nggak pernah mikirin views, nggak pernah gue mikirin. Kalau AdSense ada. AdSense dipikirin. AdSense tetap ditarik ya. Enggak, gue gak pernah terlalu mau mikirin terjebak dengan views. Gue mau coba bikin apa yang sesuai dengan value gue. Karena era hari ini tuh gue ngerasa akan memiliki tempat yang banyak untuk orang yang idealis gitu ya. Ya, jadi gue ngerasa gue punya value, ya udah gue coba untuk fight untuk value gue itu aja. Dan akhirnya ada kan? Ada aja ketemu, bro. Lu bayangin gue live streaming politik Amerika sama Pak Mansab tadi, Miftah Sabri. Donasinya 710.000, bro. Udah kayak YouTuber gamer aja. Iya. Ada donasinya. Ada yang mau donasi gitu. Iya, ada. Biasanya bro, YouTuber gamer doang yang didonasiin. Biasanya ini orang ngoceh politik didonasiin. Iya, biasanya orang ngoceh politik yang nonton tuh dibayar. Iya bener. Biasanya kalau kita nonton ILC itu banyak penonton bayaran kan. Jangan sebut merah. Oh iya. Soalnya gue pernah dulu. Gue juga pernah. Jadi penonton bayaran kan waktu mahasiswa kan. Buat Danus ya? Iya, Danus bener. Iya. Ini malah lu dibayar ngoceh politik ya? Iya, dibayar. Gue ngoceh-ngoceh dapat 710.000. Terima kasih kepada penonton total politik. Anda penonton seperti Anda yang mau berdonasi, inilah yang akan terus membuat kami di Total Politik tidak akan berhenti berikhtiar. Ya, di jalan melawan political suuzon gitu. Political suuzon. Nah, konsepsinya itu. Political suuzon itu adalah melawan political suuzon itu adalah lawan katanya adalah political usnuzon, bro. Jadi dalam politik kita harus berkawan, harus mengenal. Misal gini nih, lu di Pak Prabowo misalnya, gue di Pak Jokowi. Ketika kita debat ke TV, bro, kita debat nih berdua nih, ancur-ancuran kan. Kampret lu Mamot, muka lu tua, muka lu purba gitu kan, kayak gitulah. Kampret lu Ari gendut anjir, fisik lagi ngomongin. Jadi gue ngomong kayak gitu. Dan pastinya lu bilang gini, Ari itu nggak benci sama gue nggak perlu tersinggung, dia teman gue. Karena gue tahu Ari. Dan Mamot pun nyerang gue juga gitu. Mamot nggak pernah ingin menghina gua, bilang gua gendut. It's just a political debate gitu. Iya, ini political debate, dan itu adalah cara dia berpolitik yang mana itu nggak berniat untuk menyinggung gua karena gua kenal Mamot. Jadi polarisasi hari ini itu terjadi karena kita menutup diri untuk saling mengenal, bro, gitu loh. Jadi total politik itu sebagai media alternatif ya, untuk menjadi sebuah tempat untuk lebih mengenal sebenarnya. Jadi ideologinya ke situ, bro. Karena gue yakin ketika era hari ini tuh kalau kita makin banyak kolaborasi akan makin banyak hal baik yang bisa diselesaikan. Sepakat. Dan kita bisa berkolaborasi dengan hal baik untuk mencapai hal baik. Syaratnya apa?
Ya mau mengenal dulu satu sama mau lain. mengenal. Nah itulah kalau lu nonton The Social Dilemma ya di Netflix tuh. Gue nonton. Itulah yang disebut dengan kutukan algoritma. Betul. Orang berhenti untuk saling mengenal. Karena ada echo chamber di situ, ya kan? Echo chamber lo akan selalu di feed sama yang sesuai dengan ini lo aja, sesuai dengan apa yang lo mau tahu gitu kan? Cerdas lu, Mon. Harus dong saya gini-gini jadi politik gitu juga. Jadi maksud gue ingin menyampaikan sebenarnya buatlah sesuatu problem base gitu ya, basisnya adalah punya basis masalah gitu. Jadi masalah apa yang hendak lu address. Jangan, maksud gue gini, ketika orang rame bikin warung kopi, lu bikin warung kopi juga. Orang bikin podcast, lu bikin podcast juga gitu. Gue itu udah lama dulu ngeliat YouTube segala macam. Gue udah kenal Pangeran Siaan dulu. Gue udah kenal Iman Syafi'i dulu. Gue udah kenal Coki Pardede dulu. Gue udah kenal konten kreator banyak dulu. Baru gue bikin mod. Karena waktu gue mengenal mereka, gue belum tahu masalah apa yang ingin mau lu address. Akhirnya ketika lu nemu masalah ya udah inilah yang akhirnya mau gue kayaknya nih hari ini nih. Jadi, political suzon. Intinya apa? Kita harus saling mengenal. Gue udah cobain mod. Ya, gimana gue nyobainnya ya? Miftah itu kan dia Gerindra. Waktu Pilpres dukung Prabowo Sandi, gila-gilaan. Nah ketika muncul Total Politik, ada yang bilang gini, waktu Pilpres gue benci banget sama ini orang. Tapi ternyata ketika dia ngomong politik Amerika dan pemahaman politiknya keren juga ya. Orang karena baru kenal gitu loh bro. Sepakat. Jadi jadikanlah ini media untuk saling mengenal. Itu yang jauh lebih penting. Oke, gitu Mon. Begitu. Keren konsepsi Total Politik. Jadi political suzon itu bahaya memang. Akhirnya memberikan kita polarisasi politik. Ini kalau kita lanjutin sampai jam 1 nih, nggak kelar-kelar. Kita tutup aja sampai sini. Udah 2 part ya. Udah 2 part bahkan. Gokil banget gua. Dan sampai 3 part nantinya. Oke, gitu aja dari gua sama Ari di sini. Sampai ketemu lagi. Thank you Mamot, my pleasure. Thank you. Bye bye. Thank you Mamot. Bye bye. Thank you.